Bagaimana mengatur ulang hidup Anda? Saat kehidupan sehari-hari terasa membosankan dan canggung, sepertinya Anda perlu mengubah sesuatu. Anda mungkin berpikir betapa sulitnya memulai hidup baru, tetapi itu membuat dunia berbeda jika Anda mengambilnya selangkah demi selangkah. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan, Anda telah membuat keputusan penting ketika Anda menyadari bahwa Anda harus pindah. Itu berarti Anda siap untuk memulai perjalanan menuju kehidupan baru. 1. Visualisasikan kondisi kehidupan yang Anda inginkan. Pikirkan tentang kehidupan seperti apa yang Anda inginkan. Impian akan kehidupan baru yang indah lebih mudah dicapai ketika Anda sudah memiliki rencana. Jadilah spesifik tentang apa yang Anda inginkan, tetapi jangan ragu untuk mengubah rencana Anda jika Anda menemukan peluang yang lebih baik. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membayangkan dan merasakan diri Anda menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Langkah ini membantu Anda menentukan kondisi kehidupan yang Anda inginkan dan memberi Anda kesempatan untuk mencapainya. Mulailah langkah ini dengan membayangkan gambaran besarnya dan kemudian menyiapkan rencana terperinci untuk setiap bidang kehidupan Anda. 2. Tentukan nilai prioritas yang Anda utamakan. Tanyakan pada diri sendiri apakah hidup Anda sejalan atau tidak dengan nilai-nilai tersebut. Nilai primer adalah keyakinan dan prinsip hidup yang melandasi cara berpikir dan berperilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang memiliki 5-7 nilai inti. Untuk mengetahui nilai mana yang menjadi prioritas Anda, pikirkan tentang apa yang paling penting bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian putuskan apakah kehidupan Anda saat ini sejalan dengan itu. Misalnya, jika Anda selalu mengutamakan keluarga tetapi tidak memiliki waktu untuk mengalami peristiwa penting dan momen spesial bersama pasangan dan anak karena harus bekerja lembur selama liburan, pertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain. Nilai bisa berubah, bahkan jika Anda benar-benar mempercayainya. Jika Anda selalu ingin mengatur ulang hidup Anda, inilah saatnya untuk memikirkan kembali prioritas Anda. 3. Tetapkan tujuan khusus untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Pastikan Anda menetapkan tujuan sesuai dengan kriteria SMART. SMART adalah singkatan dari spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi hasil, dan terikat waktu. Lebih mudah untuk mencapai tujuan ketika Anda mendefinisikannya sesuai dengan kriteria ini daripada hanya menetapkan rencana untuk diterapkan nanti tanpa tenggat waktu yang jelas. Pikirkan tentang hambatan yang mungkin menghalangi Anda mencapai tujuan, lalu buat rencana untuk mengatasinya. 4. Pecah tujuan menjadi langkah-langkah sederhana. Ambil tindakan yang dapat segera dilaksanakan. Jangan frustrasi jika Anda terlalu fokus pada tujuan akhir. Sebaliknya, fokuslah pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan. Dengan begitu Anda tetap fokus pada langkah selanjutnya dan terus bergerak maju. Selain itu, keberhasilan pencapaian tujuan antara yang mendukung tercapainya tujuan akhir meningkatkan motivasi. Bersiaplah untuk dihargai karena membuat perbedaan. Misalnya, jika Anda berhenti merokok, Anda dapat menggunakan tagihan rokok Anda untuk membeli baju baru, tiket bioskop, atau novel favorit Anda. 5. Singkirkan hal-hal yang membuat hidup sehari-hari menjadi kurang menyenangkan. Temukan semua aspek kehidupan secara detail. Siapkan kertas untuk mencatat jika diperlukan, bertanya pada diri sendiri, apakah semua yang Anda miliki, situasi yang Anda hadapi, dan orang yang Anda temui setiap hari membuat Anda bahagia? Jika jawabannya tidak, pertimbangkan cara menghilangkan masalah ini. Langkah ini harus diterapkan pada apapun, seperti memutuskan apakah akan menyimpan baju tertentu atau tidak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat populer. Anda harus melihatnya secara objektif. Kegiatan atau hal lain yang dulunya menyenangkan mungkin sudah tidak menarik lagi bagi Anda. Banyak dari kita harus memenuhi tanggung jawab kita dengan berpartisipasi dalam aktivitas yang tidak kita sukai,
tetapi Anda harus mempertimbangkan berapa banyak energi yang Anda buang ketika sesuatu membuat Anda kesal atau tertekan. 6. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran Anda. Luangkan waktu untuk menyendiri dan renungkan setiap hari. Kehidupan hari ini sangat bising dan sibuk sehingga setiap hari diisi dengan email, media sosial, acara TV, musik, dan ruang obrolan. Bagaimanapun, luangkan waktu untuk membebaskan diri Anda dari sumber kebisingan, terutama jika Anda sedang mengatur ulang hidup Anda. Saat Anda sendirian, pikirkan tentang tujuan hidup yang ingin Anda capai. Putuskan apa prioritas Anda dan apa yang Anda lakukan atau harus lakukan untuk mencapainya. Misalnya, luangkan waktu 15 menit setiap pagi dan sore untuk menyendiri dan menenangkan pikiran. Beberapa orang menikmati aktivitas santai seperti yoga dan meditasi, tetapi sangat menyenangkan berada di tempat yang sunyi dan merenung sambil minum kopi. 7. Jaga kesehatan tubuh Anda. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengutamakan diri sendiri. Saat Anda menata ulang hidup Anda, pastikan Anda menutrisi tubuh Anda dengan mengonsumsi makanan yang membuat Anda tetap bugar, bukan mengonsumsi menu-menu lezat hanya untuk memuaskan nafsu makan. Selain itu, alih-alih mengingatkan diri sendiri bahwa Anda perlu berolahraga lebih banyak, luangkan waktu untuk melakukan hobi beberapa kali seminggu agar Anda tetap melakukannya. Anda bisa berjalan-jalan di sekitar rumah atau berjalan-jalan santai di taman bersama teman-teman Anda. Pilih juga olahraga favorit Anda, menari atau bersepeda. Tubuh yang sehat dan bugar membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang keadaan hidup yang Anda inginkan. Selain itu, kepercayaan diri memungkinkan Anda membuat keputusan yang bijak. 8. Bersihkan rumah. Bersihkan aktivitas harian Anda untuk meningkatkan keterampilan berpikir Anda. Awal kehidupan baru adalah waktu yang tepat untuk bersih-bersih. Tinggal di rumah berantakan penuh sampah mempengaruhi pandangan hidup Anda. Simpan atau buang barang yang tidak perlu. Bersihkan rumah agar Anda dapat beraktivitas dengan baik dan nyaman. Lingkungan yang bersih membuat Anda lebih menghargai diri sendiri dan memungkinkan Anda untuk fokus membuat perubahan yang Anda inginkan. 9. Berinteraksi dengan orang-orang yang suportif. Bangun hubungan dengan orang-orang yang memperlakukan Anda dengan baik. Saat Anda mengatur ulang hidup Anda, selektiflah tentang orang yang paling sering berinteraksi dengan Anda. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang selalu memotivasi Anda dan membuat Anda bahagia. Meskipun hanya obrolan cepat atau pesan instan, dukungan akan menghibur Anda saat Anda membutuhkannya. Hindari orang yang menyebarkan energi negatif atau batasi interaksi Anda dengan mereka. Saat Anda menghadapi masalah, beritahu orang-orang yang mendukung Anda mengapa Anda merasa stres. Anda dapat memberikan pendapat yang objektif tentang mengapa Anda menderita stres. 10. Keluarlah dari zona nyaman Anda. Tantang diri Anda untuk melakukan hal-hal baru. Sulit untuk mengatur ulang hidup Anda ketika Anda menghabiskan hari Anda melakukan hal yang sama. Anda bisa mendapatkan perspektif baru, meski hanya perubahan kecil, seperti mengunjungi restoran atau salon yang baru dibuka. Anda akan merasa lebih percaya diri dan kreatif ketika Anda bersedia keluar dari zona nyaman Anda. Jangan takut akan perubahan besar, seperti kelas yang Anda lewatkan atau mencetak kartu nama dengan pekerjaan impian Anda. Ketakutan akan kegagalan menyebabkan Anda kehilangan peluang yang bisa membawa kesuksesan besar. 11. Singkirkan kebiasaan buruk. Belajarlah untuk mengubah kebiasaan buruk. Pertama, Anda perlu mengidentifikasi kebiasaan buruk harian Anda seperti merokok, minum alkohol, makan berlebihan, dan kurang berolahraga. Ini dapat mencegah Anda mengatur ulang rencana hidup Anda, tetapi jangan putus asa. Atasi rintangan dengan mengembangkan kebiasaan baik untuk mengubah kebiasaan buruk alih-alih merasa bersalah, takut, atau menyesal. Misalnya, jika Anda kurang berolahraga, jangan menyalahkan diri sendiri.
Buat jadwal di mana Anda berlari 20 menit sehari, 4 kali seminggu, lalu lakukan secara konsisten. Jangan menyerah hanya karena tidak disiplin menerapkan rutinitas baru, kebiasaan buruk sulit dihilangkan. Lakukan perubahan bertahap seperlunya sampai terbentuk kebiasaan baru yang baik. 12. Tulis jurnal rasa syukur. Tuliskan hal-hal yang Anda syukuri setiap hari. Terkadang Anda dapat mengatur ulang hidup Anda hanya dengan mengubah cara berpikir Anda. Meski terlihat sederhana, langkah ini sangat efektif. Biasakan untuk bermeditasi sebelum tidur dan tuliskan apa yang membuat Anda bersyukur. Jika ditulis dalam jurnal, Anda dapat membacanya kembali jika mengalami masalah. Kebiasaan berfokus pada hal-hal positif membuat Anda lebih mungkin mengalaminya. Ini dapat memberikan perspektif baru yang berguna saat memecahkan masalah, membuat Anda lebih termotivasi untuk memutuskan apa yang harus menjadi prioritas. 13. Belajarlah untuk mengubah pikiran negatif. Lawan pikiran negatif dengan berpikir positif. Jika Anda menemukan diri Anda berpikir negatif tentang seseorang, peristiwa atau tempat, cobalah untuk mengembangkan sikap positif dengan melakukan banyak latihan, seperti melanjutkan pikiran negatif dengan berpikir positif. Kemampuan berpikir positif mempengaruhi berbagai aspek kehidupan jauh melebihi harapan. Misalnya, Anda ingin mengunjungi ibu mertua tetapi khawatir tidak bisa makan makanan pedasnya. Anda bisa mengatasinya dengan membawa makanan yang tidak pedas untuk dibagikan. Gunakan langkah ini saat membicarakan diri sendiri. Misalnya, jika Anda melakukan kesalahan, katakan pada diri sendiri, pengalaman ini adalah pelajaran penting bagi saya untuk memperbaiki diri, alih-alih saya pecundang. 14. Renungkan pengalaman masa lalu, tetapi jangan memikirkannya. Belajarlah dari kesalahan masa lalu, tetapi singkirkan diri Anda dari penyesalan. Anda mungkin sering bernostalgia tentang pengalaman pahit atau bernostalgia tentang kenangan indah, tetapi cobalah untuk menerima bahwa hidup terus berjalan. Anda tidak dapat bergerak maju jika Anda terus-menerus menyesali apa yang terjadi. Sebaliknya, gunakan pengalaman masa lalu sebagai bahan refleksi dan kesempatan belajar agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Misalnya, Anda sering bekerja lembur karena tidak takut menolak rekan kerja yang meminta bantuan. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, belajarlah untuk tegas dengan menetapkan batasan untuk orang lain. 15. Maafkan diri sendiri dan orang lain. Lepaskan amarah yang tersisa di hatimu. Kemarahan pada diri sendiri atau orang lain menghabiskan banyak energi, tetapi tidak ada gunanya. Jika Anda masih memiliki dendam, menata ulang hidup Anda adalah waktu yang tepat untuk melihat apakah Anda dapat berperan di dalamnya atau tidak. Lepaskan kemarahan Anda dengan memaafkan diri sendiri atau orang lain. Memilih menjadi korban dari tindakan orang lain berarti membiarkan mereka mengendalikan kebahagiaan mereka, entah mereka menyadarinya atau tidak. Bagikan kemarahan yang Anda rasakan dengan orang lain. Terkadang orang yang Anda ajak bicara membagikan informasi yang tidak diinginkan. 16. Ingatlah bahwa berhenti tidak selalu merupakan hal yang buruk. Jangan takut untuk mengucapkan selamat tinggal. Menata ulang hidup Anda adalah kesempatan untuk menyingkirkan agenda yang terlalu sibuk dan tidak berguna. Karena waktu sangat berharga, singkirkan diri Anda dari semua hal, termasuk orang dan aktivitas yang tidak membantu Anda mencapai tujuan hidup. Jangan takut untuk melakukan perubahan. Siapa tahu, selangkah lebih maju, sesuatu yang indah menanti. Pilihan ini membuat hidup Anda lebih bermakna bagi diri Anda sendiri, bagi orang lain, dan bagi hal-hal yang Anda pelihara dalam kehidupan sehari-hari.